Bayangkan sebuah kekaisaran yang berdiri lebih dari 1000 tahun, sebuah peradaban yang mewarisi kejayaan Romawi, melahirkan arsitektur megah, diplomasi licin, dan seni yang menginspirasi dunia. Inilah kisah Bizantium, sebuah kekaisaran yang begitu perkasa, namun akhirnya runtuh di tangan musuh yang tidak terhindarkan. Kisah Bizantium dimulai pada tahun 330 Masehi, ketika Kaisar Konstantinus Agung memindahkan ibu kota Kekaisaran Romawi ke kota Bizantium, yang kemudian ia namakan Konstantinopel. Kota ini terletak strategis di antara Eropa dan Asia, dikelilingi tembok raksasa yang hampir tak tertembus. Dengan kekuatan militer dan ekonomi yang unggul, Konstantinopel tumbuh menjadi jantung dunia timur. Namun di balik kemegahannya, tantangan besar menanti. Seorang pemimpin besar dapat mengangkat peradaban ke puncak kejayaan. Dan bagi Bizantium tak ada yang lebih besar dari Justinus I. Pada abad ke-6 ia memperluas wilayah Bizantium, menaklukkan Italia, Afrika Utara, dan Spanyol. Namun warisan sejatinya bukan hanya wilayah, melainkan hukum. Codex Justianus, sistem hukum yang ia buat, menjadi fondasi bagi banyak negara modern. Tapi kejayaannya bukan tanpa tantangan. Sebuah wabah menghancurkan populasi Konstantinopel, menggoyahkan kekaisaran dari dalam. Konflik dan kegelapan. Namun Bizantium bukanlah kekaisaran yang hanya mengenal kejayaan. Dari abad ke-7 hingga ke-10, ancaman dari luar terus menerjang. Kekhalifahan Arab merebut Suriah, Palestina, dan Mesir. Kaum Viking dari utara, bahkan Bulgar dari Balkan, dan serangan dari Persia terus menggerus kekuatan Bizantium. Bahkan pada tahun 1204, dalam Perang Salib keempat, tentara salib yang seharusnya berjuang demi agama justru menjarah Konstantinopel, menebarkan kehancuran yang tak terbayangkan. Kejantuan Bizantium. Tapi akhir Bizantium datang bukan di tangan tentara salib. Musuh yang sebenarnya adalah bangsa yang datang dari timur, Kesultanan Utsmaniyah. Pada tahun 1453, Mehmed II, sang penakluk, melancarkan serangan terakhir. Dengan meriam raksasa, ia meruntuhkan tembok legendaris Konstantinopel. Kaisar terakhir, Konstantinus ke-11, bertempur hingga akhir hayatnya. Namun Bizantium akhirnya tumbang. Konstantinopel pun berubah nama menjadi Istanbul, menjadi jantung dari Kekaisaran Ottoman. Warisan Bizantium, meski runtuh, Bizantium tak pernah benar-benar hilang. Warisannya masih hidup dalam hukum, arsitektur, dan agama. Gereja-gereja Ortodoks di Rusia dan Eropa Timur masih memegang tradisi Bizantium. Seni mosaiknya masih menghiasi banyak katedral. Dan yang terpenting, pelajaran dari sejarah ini mengajarkan kita bahwa tak ada kekaisaran yang abadi. Namun, warisan dan pemikirannya akan tetap dikenang sepanjang masa. Pada tahun 1453, Konstantinopel menghadapi ujian terakhirnya. Sultan Mehmed II dari Kesultanan Utsmaniyah mengerahkan lebih dari 80.000 pasukan, termasuk pasukan elit Janissary, serta meriam raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di dalam tembok kota, Kaisar Konstantinus hanya memiliki sekitar 7.000 pasukan, terdiri dari tentara bayaran Genoa, Venesia, dan prajurit Bizantium yang tersisa. Namun mereka tidak gentar. Mereka tahu ini bukan hanya pertarungan untuk sebuah kota. Ini adalah pertempuran untuk bertahan hidup. Saat fajar menyingsing pada tanggal 6 April 1453, suara dentuman meriam mengguncang bumi. Bola-bola besi berat ratusan kilogram menghantam tembok Theodosian yang legendaris. Kemudian menggoyahkan pertahanan yang selama berabad-abad telah menahan serangan musuh.
Hari demi hari, pengepungan semakin ketat. Panah berdesing di udara dan teriakan perang menggema di setiap sudut kota. Pada malam 28 Mei 1453, pasukan Konstantinopel bersiap menghadapi serangan terakhir. Kaisar Konstantianus mengenakan baju zirahnya, menunggang kuda di sepanjang barisan, menyemangati prajuritnya. "Jika ini adalah akhirnya, maka kita akan mati sebagai prajurit sejati," serunya. Saat fajar merekah, pasukan Utsmania menerobos tembok yang sudah retak. Pertempuran pecah di setiap sudut jalan. Kaisar Konstantianus bertarung dengan gagah berani, namun akhirnya ia gugur dalam pertempuran. Saat bendera Utsmania berkibar di atas Hagia Sophia, Bizantium resmi berakhir. Konstantinopel pun menjadi milik Kesultanan Ottoman, menandai akhir dari satu era dan awal dari kebangkitan peradaban baru.